Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ramadan, NPM 3018-024, kelas semester 5, mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah. Dosen pengampu Agus Susilo. Baiklah, saya kelompok 1 ingin mempresentasikan video saya tentang sejarah Budi Utomo. Mari saksikan, teman-teman. Sejarah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan organisasi ini merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Selain mahasiswa Stovia, Budi Utomo juga terbentuk karena dipelopori oleh beberapa mahasiswa-mahasiswa lain seperti Sekolah Peternakan dan Pertanian di Bogor, Sekolah Guru di Bandung, Sekolah Pamong Praja Magelang dan Probolinggo, serta Sekolah Sore di Surabaya. Pembentukan Budi Utomo ini berawal dari perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang mengadakan suatu kampanye di kalangan priai di Jawa di tahun 1906 sampai 1907. Tujuan kampanye Wahidin yaitu buat bisa menyadarkan kaum priai kalau mahasiswa adalah seorang kaum terpelajar yang akan membutuhkan bantuan-bantuan dana pendidikan. Selain itu juga sangat dibutuhkan suatu usaha buat bisa meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Peningkatan itu dilaksanakan dengan bentuk dana pelajar yang tugasnya buat bisa membiayai para pemuda yang cerdas tapi nggak mampu melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo antara lain: 1. Memajukan pengajaran sama seperti apa yang udah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini adalah suatu usaha atau upaya pertama buat meraih kemajuan nasional. 2. Mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan. 3. Memajukan teknik dan industri. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Struktur organisasi Budi Utomo diantaranya yaitu Ketua R. Sutomo, Wakil Ketua M. Sulaiman, Sekretaris 1 Gondo Suwarno, Sekretaris 2 Gunawan M. Kusumo, Bendahara R. Angka, Komisaris M. Suwarno, Komisaris Muhammad Saleh, Komisaris R.M. Gombrek, Komisaris. Perkembangan Budi Utomo. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di kota Yogyakarta. Budi Utomo pada kala itu mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang telah tersebar di seluruh Jawa. Kota tersebut diantaranya adalah Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, serta Ponorogo. Dalam Kongres Jogja ini, Raden Adipati Tirtokusumo kemudian diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang telah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo, Raden Adipati Tirtokusumo. Banyak dari anggota baru Budi Utomo kemudian bergabung dari kelompok serta anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang kemudian memilih menyingkir serta anggota Budi Utomo pada waktu itu banyak yang berasal dari para priai dan juga para pegawai negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo kemudian didorong ke belakang. Kongres pertama Budi Utomo. Hal ini menyebabkan hilangnya sifat proto-nasionalisme dari para pemimpin yang tampak pada awalnya berdiri. Strategi perjuangannya pun bersifat kooperatif. Hasil Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta berisi: 1. Organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang geraknya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. 4. Terpilihnya Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Ketua Bupati Utomo Pusat. Tirtokusumo nyatanya tidak cukup mampu menghadapi pertentangan tersebut. Beliaulah adalah sosok yang berpandangan jauh dan maju, namun bukanlah seorang yang memiliki kecakapan dalam bertindak. Hasil Kongres kedua Budi Utomo. Kongres diselenggarakan di Gedung Mataram, Yogyakarta pada tanggal 10-11 Oktober 1909.
Kongres kedua ini berbeda jauh dengan kongres yang pertama. Kongres berlangsung tanpa arti seiring menurunnya semangat organisasi yang mencolok. Kongres ini lebih terorganisasi, tetapi kurang bergairah. Fase perkembangan penting terjadi pada masa kepemimpinan Pangeran Notodirjo. Saat itu, seorang Indo-Belanda, De Weesdekker, yang sangat memihak perjuangan bangsa Indonesia, berusaha menyadarkan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Beliaulah terus berusaha menanamkan pengertian tanah air Indonesia, hingga akhirnya semakin bisa diterima ke dalam pemahaman orang Jawa. Hal ini menyebabkan lahirnya Injis Parsis yang sudah lama dipersiapkan oleh De Weesdekker melalui aksi persnya. Organisasi bersifat politik dan terbuka bagi seluruh orang Indonesia tanpa terkecuali. Bagi partai ini, tanah air Indonesia adalah di atas segalanya. Saat Notodirjo menjadi kedua Budi Utomo, organisasi ini ingin mengejar ketertinggalannya, namun hasilnya tidak begitu terlihat karena saat itu telah muncul organisasi nasional lainnya seperti